Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzi. NIM saya 05108441. Saya dari UPBJJ Kota. Di sini saya akan mengerjakan tugas praktikum 2 dari mata kuliah pemrograman berbasis web. Nah, di sini sudah ada tujuan dari tugas praktikum ini ya. Nah, tujuan dari tugas praktikum ini, mahasiswa mampu mengimplementasikan konsep sistem perorganisasian kode JavaScript framework Vue.js untuk membangun antarmuka dan alur interaktif dari aplikasi pemesanan bahan ajar Sita untuk sistem kebutuhan proses pemesanan dan distribusi bahan ajar di UT. Jadi intinya adalah kita disuruh untuk membuat aplikasi website sederhana yang berbasis Vue.js. Jadi seperti itu. Nah, di sini pertama tugas praktik 2 ini memiliki 5 indikator pencapaian untuk menilai hasil belajar siswa. Yang pertama, mahasiswa dapat menerapkan sistem perorganisasian kode JavaScript framework Vue.js yang disepakati pada umumnya. Yang kedua, mahasiswa dapat menerapkan fungsi untuk menampilkan data mustaches, directive with text untuk menghasilkan output yang diharapkan. Yang ketiga, mahasiswa dapat menerapkan fungsi kondisional atau pengandaian directive if, directive else, directive else if, directive so dengan menerapkan operator condition yang sesuai untuk menghasilkan output yang diharapkan. Mahasiswa juga mampu menerapkan data binding, one-way data binding, two-way data binding melalui jenis directive data binding, vbind, vmodel, dan penggunaan properti untuk pengolahan data, compute property, method property yang sesuai untuk menghasilkan output yang diharapkan. Lalu di sini mahasiswa juga mampu menerapkan fungsi watcher yang sesuai untuk menghasilkan output yang diharapkan juga. Jadi, nah untuk struktur proyek Vue.js ini pada tugas praktik ini yang disarankan adalah sebagai berikut. Untuk nama si filenya, si foldernya itu tugas 2 Vue.ut. Lalu di sini ada file index.html yang menampilkan navigasi menu halaman web lain stok HTML. Lalu di sini juga ada stok HTML halaman 1 bahan ajar wajib. Tracking HTML halaman 2 tracking DO ini juga wajib. Terus di sini ada folder CSS yang terdiri dari satu file style CSS, ya CSS-nya ringan aja katanya. Terus di sini ada folder JS yang terdiri dari stock JS tracking app.js. Nah, nanti saya tambahkan satu lagi karena di sini diberikan data bahan ajar. Lalu di sini juga ada soal tugas duanya. Nah, pada pengerjaan tugas praktik ini diperlukan menggunakan template komponen pada Vue.js cukup terdiri sudah dipelajari sampai sejauh ini dan diikuti seperti pada struktur proyek Vue.js yang tadi tugas praktik. Durasinya maksimal 15 menit seperti itu. Nah, kita langsung lihat tugas 2. Nah, di sini sudah ada ya untuk pertama tugas praktik ini memiliki 5 indikator yang tadi. Lalu di sini ada soal tugasnya. Di sini buat teman website yang perlu dikembangkan. Halaman stok bahan ajar. Terus juga di sini ada tracking delivery order. Seperti itu nanti terdiri dari ini semua ya. Nah, seperti itu. Oke, kita langsung lanjut aja, langsung mulai ya. Nah, sebenarnya di sini saya sudah membuat terlebih dahulu si programnya, tapi apa namanya? Dia tidak berurutan seperti yang tadi. Cuman isinya tetap sama seperti itu. Nah, yang pertama ada si folder CSS terdiri dari satu style apa file yaitu namanya style.css. Nah, tidak apa namanya si file style CSS ini yaitu digunakan untuk mengatur tampilan aplikasi ya. Jadi file ini berisi pengaturan desain seperti contohnya tampilan halaman, warna background, tampilan card, terus form input, tombol navigasi, dan juga warna-warna status stok. Nah, contohnya pada halaman stok apa namanya bahan ajar terdapat jadi 3 status ya, seperti yang ada di soal ini. Nah, menentukan status. Nah, di sini ada 3 namanya, terdapat 3 status yaitu menipis sama kosong. Nanti di si amat ini bakal teksnya berwarna hijau, lalu yang menipis dikasih warna apa namanya kuning ya, oranye kekuningan itu. Lalu misalkan yang kosong ini dia jadi warna kalau misalkan stok kayak gitu. Seperti itu untuk file CSS. Lanjut ke folder JS. Nah, folder JS ini ada 3 silakan. Nah, data bahan ajarnya ini saya dapat dari e-learning yang tadi ya. Seperti itu. Nah, untuk data bahan ajar ini, file ini berfungsi sebagai sumber data dummy ya, data dummy aplikasi. Jadi karena sesuai arahan soal tadi, aplikasi ini
belum menggunakan database, maka datanya disimpan ke dalam file JavaScript ini. Seperti itu. Nah, di sini apa namanya? File ini terdapat beberapa data utama seperti apa namanya? UPBJJ list, terus kategori list, pengiriman list, paket, stok, terus sama terakhir ada tracking seperti itu. Nah, kita lanjut ke file stock app.js. Nah, untuk file ini dia berisi logika Vue.js ya untuk halaman stok bahan ajarnya. Nah, nah, bagian ini nanti digunakan untuk membuat instan view si ini nih, instan view si L stack app-nya itu tuh. Nanti jadi si view-nya ini akan berjalan pada elemen HTML yang memiliki ID app. Jadi semua data computed gitu kan. Terus metode dan watcher-nya nanti akan aktif di dalam elemen tersebut. Seperti itu. Lalu di sini juga apa namanya ada computed-nya nanti digunakan untuk mengolah data yang apa namanya yang tampil di table. Jadi ada file ini computed-nya itu digunakan untuk filter berdasarkan PBJ, filter berdasarkan kategori, terus ya seperti itulah. Terus sama filter berdasarkan harga. Nah, terus juga di sini ada watcher. Nah, watcher ini digunakan untuk memantau perubahan data tertentu seperti ketika si file UPBJ-nya berubah, nanti si file kategorinya akan keris agar kategorinya tetap sesuai dengan UPBJ yang dipilih seperti itu. Lalu di sini apa namanya terdapat bagian metode ya, yang mana metodenya digunakan untuk menjalankan aksi penggunaan. Contohnya seperti ini nih, status oke item. Nanti dia di sini ada kosong yang seperti yang saya jelaskan. Nanti kalau misalkan dia 0, kalau misalkan menipis, kalau dia kuantitinya di bawah si safety kuantitinya. Lalu kalau aman ini, dia bakal, kalau aman itu si, apa namanya, dia kuantitinya di atas safety quantity. Seperti itu. Nah, lanjut ke tracking app.js. Nah, selanjutnya di file tracking app.js ini, file ini berisi logika Vue.js juga tentunya ya, seperti tadi. Nah, file ini juga berisi JS. Terus, jadi apa namanya logika Vue.js ini untuk halaman si tracking DO. Ya, tracking DO. Jadi sama seperti apa namanya halaman stok yang tadi, yang ini. Gitu. Oke, saya lanjut lagi ya. Untuk file apa namanya, tracking apps.js ini, dia itu mempunyai bagian datanya itu terdapat data ekspedisi, terus paket, nanti bakal ada kode paket, terus dia apa namanya, data bahan ajar pastinya, dan juga data tracking sama form DO yang baru nih. Form DO ini dia berisi name, nama, ekspedisi, kode paket, dan juga tanggal kirim. Lalu di sini juga ada bagian komputer yang apa namanya bagian ini nih mempunyai beberapa fungsi penting seperti itu. Yaitu seperti di sini ada apa namanya paket dipilih yang nanti bakal mengambil data paket sesuai dengan pilihan penggunanya. Terus yang kedua ini ada total harga yang nanti menampilkan harga otomatis berdasarkan paket yang dipilih. Lalu di sini juga ada nomor DO baru, yaitu untuk membuat nomor DO otomatis seperti itu. Di sini juga ada voucher, sama di sini juga metode. Nah, pada bagian metode ini terdapat fungsi untuk validasi DO dan menambahkan DO baru. Jadi, jika name terus apa namanya nama ekspedisi paket atau tanggal kirim yang nggak diisi, itu dia si datanya tidak akan tersimpan. Nah, kalau misalkan tersimpan dia kalau diisi dia jika datanya valid gitu kan, dia nanti apa namanya eh, maka si DO barunya ini akan ditambahkan dalam ke daftar lagi seperti itu. Lanjut ke file index.html. Nah, untuk file ini dia itu berfungsi sebagai halaman utama aplikasi ya. Jadi pada halaman ini terdapat navigasi nanti menuju dua halaman yaitu stok bahan ajar
sama eh, tracking DO kayak gitu. Jadi saat aplikasi pertama kali dibuka, nanti pengguna dapat nanti ya dapat memilih lah mau buka si stok ban aja dulu atau tracking DO-nya seperti itu. Lalu di sini juga ada stok HTML. Bisa dilihat dulu. Nah, untuk apa stok HTML ini dia ini apa namanya digunakan sebagai tampilan halaman stok Banajar. Jadi pada halaman ini nanti terdapat tabel ya. Tabel yang tabel itu isi ada data stok, ada fitur, fitur PBJJ, ada fitur kategori, terus fitur reorder, sama juga fitur apa namanya sort, terus sama ada juga tombol reset, form edit, stok, juga nanti ada form buat menambahkan si bahan ajarnya. Seperti itu. Lalu di sini yang terakhir ada tracking HTML. Nah, si tracking HTML ini, file ini nanti digunakan sebagai tampilan halaman tracking DO. Oke, saya kasih lihat dulu ya. Nah, nanti pada halamannya terdapat daftar tracking delivery order atau DO lah ya. Dan sama ada form tambahan DO baru. Jadi pengguna dapat mengisi NIM, nama pemilih ekspedisinya, bisa ada JNE sama JNE expert sama yang biasa. Terus sama bisa memilih paket bahan ajar dan juga mengisi tanggal kirimnya. Seperti itu. Jadi nomor DO-nya nanti dibuat otomatis lah oleh sistem. Itu. Jadi saat si paket dipilih, tidak isi paket dan total harganya akan muncul secara otomatis. Seperti itu. Oke. Gitu aja untuk penjelasan dari filenya. File kita langsung buka untuk kita jalankan programnya. Klik kanan lalu open with live server. Oh iya, jangan lupa kalau misalkan belum download live servernya, download dulu. Nice. Oke. Nah, di sini nah, di sini kan ada halaman stok bahan ajar sama si tadi tracking delivery order ya. Delivery order gitu, sorry. Nah, di sini ada dua ya, ini beranda, lalu di sini ada stok bahan ajar sama tracking delivery order, delivery order seperti itu. Nah, untuk stok bahan ajarnya kita begini aja biar enak. Nah, di sini pada halaman ini menampilkan daftar stok bahan ajar untuk seluruh UTT, bebas menggunakan tabel list. Nah, di sini untuk daftar stok bahan ajarnya terdiri dari kolom data field sebagai berikut. Ada kode mata kuliahnya nih, daftar stoknya ya. Di sini sudah sesuai ya, ada kode mata kuliahnya atau nama mata kuliahnya, kode serta judulnya gitu kan, kode dan judulnya nih. Terus di sini juga ada kategori mata kuliah. Di sini juga ada UT daerahnya. Lalu di sini juga ada lokasi raknya. Terus kuantitinya juga ada. Terus di sini jumlah safety juga ada. Oh ya, nih saya tambahkan untuk harganya ya. Itu sama di sini juga ada jumlah stok safety bahan ajar ya, yaitu safety. Sama di sini ada status yang seperti yang saya bilang, kalau kosong dia merah, kalau misalkan kuantitinya nol, tapi kalau misalkan di bawah kuantiti safety-nya dia bakal menipis. Kalau belum nol, tapi kalau misalkan di atas kuantiti safety-nya dia bakal hijau aman. Seperti itu. Terus di sini juga ada catatan HTML. Seperti itu. Terus di sini juga terdapat fitur untuk mengedit stok bahan ajar. Nah, terus lanjut, di sini terdapat fitur untuk melakukan filter dan sort data stok. Silakan bebas menggunakan elemen select radio checkbox. Nah, di sini. Nah, dari sini terdapat filter stok berdasarkan UT daerah terdiri pilihan dari seluruh UT daerah dan daftar siap UT daerah. Nah, di sini ada beberapa UT daerah ya, yang sebenarnya ini bawaan dari data data bahan ajar ini, yang ini nih, seperti itu, disesuaikan menjadi bawaan. Lalu di sini juga ada UT daerahnya, bisa milih PBJ-nya. Lalu di sini juga kategori mata kuliah. Jadi kita harus memilih dulu mau yang mana dulu, misalkan Jakarta. Nah, nanti dia bakal iniin kategori mata kuliahnya. Seperti itu. Terus di sini juga ada terdapat filter yang hanya menampilkan jumlah stok quantity. Nah, dia bisa stok atau kuantitinya gitu kan ya. Dari jumlah safety stock untuk menjadi daftar harga yang dapat diingatkan untuk order bahan ajar. Terus terdapat fitur sort yang mengurutkan berdasarkan judul stok dan harga, ya ini.
Lalu fitur filter dapat di set ulang, reset. Jadi kalau misalkan ini, kita misalkan pilih stop, ininya MK wajib, kan tuh kayak gini dia bakal bisa di reset. Nah, reset semua, gitu kan. Jadi bisa misalkan tampilan hanya stock reorder, quantity safety seperti yang diminta juga, gitu. Kalau misalkan gini doang. Tuh, jadi sini yang oke. Lanjut di sini terapkan fitur view di mana filter tidak perlu dikompeten kembali. Ya udah, sudah dijelaskan di yang awal. Lalu implementasikan dependent option, seperti misalkan ketika memilih filter stok berdasarkan daerah, baru akan menjalankan filter copy. Oh iya, tadi kan seperti ini. Dia akan memunculkan kategori mata kuliahnya ya. Nah, di sini bisa kita pilih Surabaya, kalau Surabaya di praktikum, di sini Makassar, kalau Makassar ya seperti ini yang kepilihan ya seperti itulah. Jadi sudah oke. Terus menerbitkan status dari stok bahan ajar. Tanda kesan aman. Oh iya, yang tadi memperlihatkan status aman dengan menggunakan simbol memberikan tanda memberikan kesan aman ataupun teks berwarna hijau apabila stok safety. Yang seperti saya jelaskan tadi kan ya. Ini reset dulu. Nah, dia nanti bakal namain kalau misalkan dia statusnya nol kuantitinya, dia bakal kosong. Kalau misalkan dia menipis itu kuning, warning ini. Kalau misalkan dia kuantitinya di bawah safety quantity, gitu, nggak sampai nol bahasanya. Walaupun satu juga dia bakal menipis doang. Nah, sedangkan kalau hijau itu persyaratannya kalau misalkan di atas apa namanya safety quantity dia bakal statusnya apa namanya aman. Seperti itu. Nah, oke berarti sudah ya untuk halaman stok bahan ajarnya. Kita lanjut ke tracking DO. Nah, tracking DO ini halaman ini menampilkan halaman untuk tracking status pengguna DO bahan ajar. Seperti pada tugas 1, tetapi di sini perlu menerapkan penggunaan framework Vue.js. Terdapat fitur untuk menambahkan Nah, untuk menambahkan input Java yang baru berikut adalah data file yang perlu diisi nomor DO. Nah, ini data DO yang sebelumnya, gitu kan. Sudah keisi. Nah, ini juga cuma baru satu ya, dari ini doang nih. Yang terbaru lah bahasanya, baru dibuat. Terus di sini nomor DO di mana terconnect otomatis penomoran terdiri dari DO. Dan seperti yang ini kan, nomor DO-nya sudah otomatis. Lalu tahun berjalannya sequential number. Oke, dilanjut aja. Di sini misalkan DO 20 2025 001. Ini kan DO 2026 002 misalkan. Itu nyesuaiin sequential number-nya lah. Ini tahun berjalannya seperti itu. Lalu di sini tadi jika sudah ada data tracking terbaru menjadi DO 2025 002. Nah, ya ini kalau misalkan ini otomatis 02. Karena sebelumnya sudah ada yang 001 seperti itu. Lalu di sini ada ini harus diisi secara manual misalkan 05 10 86 441. Lalu di sini namanya diisi oleh pengguna misalkan Muhammad Fauzi. Lalu di sini ada ekspedisi JNE regular ataupun express. Nah, daripada nah di sini bisa nih milih misalkan express. Terus ada pilihan paket bahan ajarnya. Nah, di sini bisa milih misalkan ini deh atau yang ini deh nggak apa-apa. Nah, nanti di sini dia bakal menampilkan web informasi kode paketnya sama si harganya. Terus di sini ada tanggal kirim dapat diisi manual maupun menggunakan versi date untuk mengambil overtime. Nah, di sini juga bisa diatur manual ataupun ya inilah. Nah, lalu kalau misalkan terus total harga diambil dari data array objek paket harga. Ya, disesuaikan seperti itu. Lalu kalau sudah nanti bisa disimpan, dia bakal menambahkan terbaru. Nah, seperti ini diproses. Nah, dia juga nanti bakal menampilkan terbaru di sini seperti yang di permintaan dia apa namanya si sequential number dia otomatis seperti itu. Oke, mungkin itu aja dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan pada penjelasan yang saya berikan maupun hal apa namanya banyak hal lah, banyak kekurangan. Mungkin itu aja dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.